Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kulo, Bapak Kiai Sari Muhammad Zainuddin. Yang saya hormati Ayahanda Kulo Kiai Haji Muhammad Nafi'an Ali Maliki. Dan tidak lupa Bapak Ibu sekalian, para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah sehat, fisiknya sehat, ya, mentalnya masih kuat, imannya gimana ini imannya? Alhamdulillah agak lowbat gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika iman kita ini sedang lowbat ya, kita ini kan lagi ada di masa transisi ya. Dari yang sebelumnya kita berada di bulan Ramadan, kita berlomba-lomba untuk beribadah, ngoten nggih. Nah, sekarang kita memasuki masa transisi di mana hari-hari sudah seperti sedia kala, ngoten nggih. Nah, ketika iman kita sedang lowbat ini, ada beberapa ciri-cirinya, ada beberapa tandanya. Terima kasih. Ada beberapa tandanya, ngoten. Salah satu contohnya adalah ketika kita sedang sholat itu kita sering sekali tidak khusyuk. Terima kasih. Sering sekali tidak khusyuk. Nah, contohnya kalau kita lagi ruku nih, kita pernah ya Bapak Ibu, kulo juga pernah. Lagi ruku tiba-tiba kepikiran tadi udah Al-Fatihah apa belum? Pernah napa mboten? Pernah ya. Terus kalau udah pas tahiyat akhir, tiba-tiba kepikiran, aduh, ini rokaat terakhir apa berapa? Ngoten nggih, relate ya berarti ya. Nah, ngoten niku adalah pertanda bahwa iman kita ini sedang lowbat. Nah, atau tanda yang kedua biasanya ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu kita cepet banget ngantuknya. Ya, kita kan sering kalau misalnya sulit tidur, itu kita biasanya mendengarkan tilawah-tilawah di YouTube gitu ya. Contohnya Toha Junaid misalkan. Kita kan kalau ngantuk enggak malah dengerin musik-musik rock yang hip kayak gitu nggih? Mboten ya? Karena itu akan melepaskan hormon dopaminnya kita. Terus kalau misalnya lagi mendengarkan bacaan Quran, satu lafadz aja kita ini udah cepet banget ngantuknya. Itu tanda yang lain ketika iman kita sedang lowbat. Nah, gimana nih caranya kalau imannya kita ini sedang lowbat? Apa yang perlu kita cari Bapak Ibu? Kira-kira apa? Pinter banget, tepuk tangan dulu. Adalah cas-casan atau colokan listrik. Nah, colokan listriknya iman itu ada di majelis ilmu, majelis yang seperti ini, majelis para ulama dan majelis ilmu. Nah, alhamdulillah kita
masih diberi kesempatan, kita diberi hati yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan bersama-sama dengan cara yang serentak dihadirkan oleh Allah di tempat ini, dan insyaallah majelis ini mudah-mudahan tidak menjadi majelis yang sia-sia dan semoga tetap ada barokah dan manfaat ilmu yang dapat kita ambil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya di sini mau mendisklaimer dulu bahwasannya yang pertama duduknya saya di sini, berdirinya saya di sini, yang paling utama adalah untuk hormat kepada Bapak Kulo, Bapak Kiai Sari Muhammad Zainuddin. Yang kedua, saya ingin mendisklaimer bahwasannya saya ini bukan mubalighoh. Nggih, Bapak Ibu nggih. Saya bukan mubalighoh atau mubalik seperti papa saya, bukan. Jadi saya di sini pure untuk, mungkin jangan dikatakan kajian ya, nanti pressure, terlalu terbebani saya jadinya. Mungkin kita bisa sharing time aja ya. Kita sharing ilmu, apa ilmu yang sudah saya dapat dari guru-guru saya, apa ilmu yang sudah saya pelajari dari akademi saya. Insya Allah saya akan sharing untuk Bapak Ibu sedoyo dan semoga bisa bermanfaat. Ngoten ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faith booster. Napa Bapak Ibu? Faith booster. Bahasa Inggris ya. Jadi biar agak gaul sedikit ya. Faith booster. Apa itu artinya faith booster? Napa? Penguat iman, ya. Penguat iman. Nah, kita akan buka dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nomor hadis 1679. Hadis ini juga diriwayatkan disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang tersampaikan pada sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4604 dalam kitab Al-Maghazi. Sampaikan dari Nabi SAW, wa qala ma bil ma'na inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun dzul qi'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudhar ma baina jumal wa sya'ban. Nabi menyampaikan, sungguh perputaran waktu itu akan terus berputar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keadaannya. Jadi inna zamana qad istadara ka hayatihi. Jadi perputaran waktu itu Bapak Ibu, nggih, jenengan kalau lihat jam tahu ya, jam ya. Jam itu perputarannya akan terus seperti itu dari jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi berputarnya selalu ke kanan. Pernah menemui perputaran jam ke kiri? Pernah? Enggak ya? Jadi perputaran waktu itu Allah katakan bahwa inna zamana qad istadara ka hayatihi. Jadi perputaran waktu itu sama dan tidak akan berubah dan kesempatannya pun sama. Lalu kemudian apa yang menjadikan berbeda? Kita sama-sama nih diberi waktu 24 jam per harinya. Saya 24 jam, panjenengan juga 24 jam. Lalu apa yang menjadikannya berbeda Bapak Ibu kira-kira? Napa? Adalah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau isyarat nabinya itu adalah perbuatan kita yang mengisi waktu itu yang menjadikan berbeda. Kalau waktu itu kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi al-lailu wan nahar. Jadi malam berganti siang, siang berganti malam. Seperti itu aja, nggak ada yang berubah. Jadi kalau yang berbeda, yang menjadikan berbeda adalah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah waktu itu, waktu 24 jam itu menjadi sebuah tanda bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu,
tandanya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tandanya disebut dengan ayat. Kalau cara mendekatkan diri kepada tempat itu disebut dengan alamat. Jadi tanda mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan ayat, sedangkan mendekatkan diri kepada suatu tempat disebut dengan alamat. Jadi kalau misalnya kita mencari tempat, pasti kita bertanyanya di mana alamatnya, ngoten nggih? Bukan di mana ayatnya, gitu ya. Contoh, saya dari Kartosuro, ini saya dari kampus langsung ke sini, jadi agak kelelahan sedikit sebetulnya. Gitu. Jadi contohnya ketika kita bertanya tentang alamat. Saya mau ke Masjid Baitur Rahmah, katakanlah ya. Di mana alamatnya? Pasti ngoten kan? Bukan bisa tunjukkan kepada saya di mana ayatnya. Mboten ya? Ya, seperti itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa tanda untuk mendekatkan kepadaku ialah ayat. Makanya ketika semua hal yang tersebut dengan ayat itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu isinya disebut dengan ayat. Betul, Al-Quran itu isinya disebut dengan ayat. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, pasti keadaan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang artinya sungguh orang beriman itu tanda yang paling utama adalah ketika disebutkan nama Allah maka akan bergetar hatinya. Ada sinyal, ada ketersinambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, begitu disebutkan nama Allah, dia dengar dengan telinganya, kemudian masuk ke dalam relung hatinya dan hatinya akan bergetar. Ada getaran di dalam jiwa, itu disebut dengan iman. Terus kemudian how to strengthen the faith ini tadi ya. Gimana caranya untuk memperkuat iman ini tadi? Makanya kembali lagi, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika disebutkan, didengarkan kepada mereka ayat-ayat, maka akan bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan akan terbangun sebuah kesinambungan atau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika disebutkan kepada kita sebuah ayat-ayat, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Karena kalau waktu itu saya katakan tadi waqtila fil laili wan nahar, hanya berputar saja dari siang ke malam dan kesempatannya pun sama. Yang menjadikan kita berbeda adalah nilai ayat-ayat. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat itu adalah ayatil liulil albab. Ulil albab itu yang paham bagaimana tentang kehidupan, pastilah akan mencari lubnya. Albab. Albab itu dari kata lubun. Lubun itu lub yang artinya adalah esensi dari sesuatu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, ngomong-ngomong tentang sebuah esensi dari kehidupan, Bapak Ibu tahu ya kelapa, buah kelapa? Tahu nggih? Ya, buah kelapa itu ketika kita buka, apa isinya? Apa? Masa langsung banyu ketika dibuka, Bapak? Tempurung kelapa, ada ini ya, sabut kelapa batoknya, ngoten nggih. Ketika dibuka lagi, itu ada apa kira-kira? Ya, ada dagingnya. Kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, pasti di pinggirnya itu ada kulit tipis yang melapisinya. Nggih napa mboten? Nah, di dalam kulitnya itu tadi
di tengah-tengahnya itu ada bagian yang paling lembut, yang paling halus, yang paling enak, pokoknya itu di dalamnya itu. Nggih napa mboten? Nah, itu bagian terdalam itulah yang disebut dengan lub. Lub artinya lub ya. Lub itu artinya adalah bagian inti terdalam dari sesuatu. Nah, ketika kita sebagai ulil albab memahami tentang bagaimana esensi kehidupan, kita pastinya tidak akan mengejar duniawi yang sebegitu kita hanya numpang di sini. Bapak Ibu mohon maaf ya, kita di dunia ini kan cuma numpang ya. Kalau sekedar pagi kerja, pulang, malam kerja, dan repeat aja kayak gitu terus, kita dapat apa? Ya, uang itu termasuk dari bagian dunia. Gimana pembahasan? Yang kita dapat hanya dunia saja. Berbeda dengan ulil albab. Saya tidak mengatakan bahwa bekerja itu tidak boleh, mboten. Hanya saja bagaimana menjadikan kerja itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah. Nggih. Jadi ketika ulil albab paham, Allah mengatakan bahwa orang yang beriman menganggapnya itu adalah sebuah persiapan bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai satu detik pun dalam hidup kita ini terlewatkan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita sebagai umat Islam diajarkan dan mengajarkan ya bahwasannya diajarkan dari orang tua kita yang terdahulu, kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita. Saya belum menikah Bapak Ibu, tapi saya akan menjadi orang tua yang mengajarkan kepada anaknya, ya kan? Mengajarkan bahwasannya hidup ini satu detik dan setiap aktivitas kita itu ada polanya, ada kuncinya, dan ada doanya. Kita bangun tidur berdoa. Ya, masuk kamar mandi berdoa, keluar pun berdoa. Kita bercermin skincarean pun berdoa. Kita kerja jalan pun kita lahir di dunia pertama kali didoakan, pulang juga didoakan. Sebegitu pentingnya doa itu untuk kita, karena kita yang butuh nih Bapak Ibu. Doa itu bukan hanya sekedar permintaan, namun menjadikan apa yang kita kerjakan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi doa itu bukan hanya permintaan kepada Allah, namun menjadikan segala aktivitasnya itu bernilai ibadah kepada Allah. Kalau misalnya enggak hafal doa-doanya, ya minimal baca basmalah. Ngerti ya? Karena segala sesuatu perbuatan yang baik yang dikerjakan tanpa menyebutkan nama Allah, maka akan terputus nilai pahalanya. Jadi eman-eman ya Bapak Ibu ya. Kita angkat telepon, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, dapat pahala. Kita ambil minum, bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala. Kayak contoh mama saya itu sudah ada habitsnya, kebiasaan ya, kebiasaan tiap melakukan apapun itu selalu baca bismillah. Ambil panci, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tuang termos, bismillahirrahmanirrahim. Apapun selalu jadi habitsnya itu baca basmalah. Agar apa? Agar sesuatu apapun yang dilakukan itu ada nilai ibadah, dapat pahala. Ngoten nggih? Oke, kemudian Bapak Ibu, orang yang membaca basmalah di setiap segala aktivitasnya itu akan terhindar dari yang namanya maksiat. Saya belum pernah jumpai, kelihatannya juga enggak ada orang yang bermaksiat itu pertamanya membaca basmalah, sepertinya enggak ada. Apakah ada? Enggak ya kelihatannya. Contoh kalau mau minum miras, mau minum miras nih, ini bro, ada miras bro. Oh, enggak takut aku. Enggak apa-apa, baca basmalah dulu biar enggak terlalu dosa. Enggak ada ya kayak gitu nih Bapak Ibu. Korupsi juga begitu. Ayo korupsi yuk, bismillah dulu aja. Enggak apa-apa korupsi. Enggak ada kayak gitu ya. Korupsi ya korupsi aja. Maksiat aja, mesti tanpa basmalah. Nah, sebegitunya ini jadi poin penting untuk kita. Yang pertama, jadikan basmalah itu sebagai habitsnya kita.
kebiasaannya kita, karena apapun yang kita kerjakan nanti nilainya akan ibadah, ada pahalanya di sisi Allah. Yang kedua adalah terhindar dari maksiat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, man amana billah, barang siapa yang ingin kuat imannya, maka rumusnya adalah menjalankan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya rahasia, bahwa ini rahasia antara kita aja ya, bahwa ketentuan Allah itu enggak banyak. Ketentuan Allah itu enggak banyak, cuma ada 2. Apa itu kira-kira? Enggak tahu. Kalau bukan perintah berarti larangan. Itu ketentuannya Allah. Udah, kita komitmen aja 2 itu. Nanti hidupnya kita insya Allah bakal tenang. Gampang banget ya ngucapinnya, tapi kadang susah untuk menjalankannya. Kalau apa tadi, perintah dan larangan ya. Jadi if'al wala taf'al, do it, leave it, atau kerjakan, tinggalkan. Bapak Ibu nggak usah terlalu neko-neko, nggak usah terlalu kreatif jadi hamba, jadi manusia. Nanti takutnya kita yang capek sendiri. Di Quran itu ada 6.236 ayat, 300-nya hanya menjelaskan tentang hukum. Sebegitunya Allah menjaga kita supaya enggak terlalu capek. Ya, dari 6.236 ayat hanya 300 yang jadi ayat hukum. Jadi kita udah dipermudah sama Gusti Allah, kok malah neko-neko, kan lucu ya, mempersulit hidup sendiri. Jadi itu aja komitmen, apa yang jadi perintahnya jalankan, sholat jalankan, puasa jalankan, zakat tunaikan, kemudian yang menjadi larangannya, homer dan segala macam itu tinggalkan. Nanti insya Allah kita akan memperkuat iman kita dan hidup kita bisa tenang. Sebegitunya mudah sekali untuk diucapkan, tapi semoga juga menjadi mudah kita dalam mengamalkannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini saya sangat berharap dan sangat bersyukur apabila yang sedikit ini bisa menjadi habits baru untuk Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan jangan lupa baca basmalah dulu supaya bernilai ibadah di sisi Allah. Yang kedua, yang membedakan kita sama tiap-tiap orang itu adalah ayat-ayat kita, jadi perbanyak baca Al-Quran. Yang ketiga adalah jalankan semua perintahnya dan tinggalkan semua larangannya. Terima kasih kalau ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.